A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat Jumat Masjid Atlas rahimahullah, mohon izin sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam Jumat ini tanggal 3 Januari tahun 2025 yang terhormat Bapak Ustadz Abdan Syakuro, yang alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita semua. Adapun untuk khatib dan imam Jumat depan, insya Allah akan diisi oleh yang terhormat Bapak Ustadz Maman Sulaiman. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja untuk kekhusyuan dan ketertiban ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan, mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, dimohon ketika khatib naik mimbar untuk tidak bercanda dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Pengumuman yang ketiga, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk canceling Jumat lalu terkumpul sebesar Rp2.290.000. Untuk selanjutnya canceling harap diedarkan ke samping. Jazakallah dan khairan kami ucapkan. Semoga amal baik para jamaah sekalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu saja bagi para jamaah sekalian atau para donatur sekalian yang ingin menitipkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui DKM Atlas, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2022303344 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, BSG Atlas atau bangunan serbaguna Masjid Atlas dapat disewakan untuk acara resepsi pernikahan, khitanan, seminar dan lain-lain. Itu saja bagi para jamaah sekalian yang memerlukan tempat tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, di Masjid Atlas setiap hari Sabtu dan Ahad diadakan kajian pada subuh. Untuk itu para jamaah sekalian yang mau menghadiri atau telepon ibu, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Adapun waktu pelaksananya hari Sabtu dan Ahad pada sholat subuh. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami umumkan berita duka para jamaah sekalian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Eman Sulaiman, beliau adalah aktivis Masjid Atlas. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni segala dosa-dosanya. Dan telah pulang ke rahmatullah Bapak Haji Asep Yunus, Ketua DKM Asajidin. Kita doakan juga Bapak Ustadz Haji Asep Yunus, Ketua DKM Asajidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosaannya, dan keluarga yang tinggal semoga diberikan ketabahan dan ketawakan. Wa ala hadaniya al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebagai pengumuman tambahan bagi jamaah yang baru datang, silakan bisa menempati Masjid Utama lantai 2, masih ada beberapa tempat yang kosong. Demikian para jamaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak jamaah Jumat Masjid Atlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita, memberikan kita kemauan, kesadaran untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku orang-orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak semua ke Masjid Atlas ini menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah Jumat Masjid Atlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta seluruh isinya. Para ulama sering menyebut alam semesta ini disebut dengan ayat kauniyah. Itu merupakan cerminan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pembuat segalanya. Maka dari itu planet bumi ini beserta seluruh isinya Pak adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dan harus kita lestarikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi waktu membaca satu ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian wahai manusia merusak di muka bumi sesudah kondisi bumi ini baik, sesudah kondisi bumi ini teratur sedemikian rupa dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu secara tidak langsung Pak, para ulama menjelaskan ayat ini menjadi semacam perintah untuk kita untuk merawat alam, merawat lingkungan dan mencegahnya dari ambang kehancuran. Ini juga merupakan amanah Allah yang harus kita jaga sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Maka dari itu Pak, kita semua ketahui perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya untuk kemaslahatan kita semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, jika laut dan sungai tercemar, maka ekosistem kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Kalau udara tercemar, bayangkan Pak, paru-paru yang kita punya akan menghirup udara-udara yang tidak enak dihirup sehingga mengakibatkan berbagai macam jenis penyakit. Maka dari itu, untuk merawat bumi ini diperlukan kesadaran kita semua selaku hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang diberikan tugas sebagai khalifah fil ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu perintah Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk merawat bumi ini sebagai tanggung jawab bersama.
Selain itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain merawat bumi, kita juga diperintah untuk merawat agama, merawat Islam, Pak. Yaitu dengan kita selalu memanfaatkan waktu kita untuk belajar Islam dan kemudian memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering Pak mengingatkan manusia, seperti di salah satu ayatnya, hafizu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah semua waktu sholat, utamanya sholat wusta, sholat asar. Kenapa? Karena dari satu sholat ke sholat yang lain itu, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahuma, akan menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, semestinya ibadah-ibadah itu senantiasa kita jaga sebagai pelebur atas dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu Pak, bukan hanya sholat, Allah mewajibkan kita, mendidikkan kita agar bisa mendidik keluarga, terutama istri dan anak-anak gadis kita yang sudah dewasa, agar mereka menutup aurat. Dengan mereka menutup aurat dengan benar, maka mereka insya Allah Pak tidak akan terpengaruh oleh budaya-budaya pergaulan bebas. Mereka tidak akan mudah diganggu oleh laki-laki hidup gelap. Mereka bisa menjaga diri, kehormatan dan agamanya mereka masing-masing. Maka dari itu Pak, merawat agama ini juga selain merawat bumi merupakan kewajiban kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab pernah menjelaskan, tasawwadu qabla an tafaqahu qabla an tusawwadu. Wahai para sahabat, belajarlah agama secara mendalam sebelum kalian dituakan, sebelum kalian ditokohkan. Sekarang sudah masa acan dipikolot menjenak tos palote tos kartos agama. Sebelum kita dituakan di keluarga, di masyarakat, sudah semestinya kita sudah memahami agama Islam yang kita anut bersama. Maka dari itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Umar bin Khattab Pak, umumnya para sahabat belajar agama ketika usia mereka sudah tua. Maka ini jadi pelajaran untuk kita Pak. Bagi mohon maaf bapak-bapak yang sejak mudanya tidak sempat belajar agama, atau mungkin mohon maaf masa lalunya kelam, maka tidak boleh putus asa Pak. Selama hayat masih di kandung badan, selama Allah belum menjemput nyawa kita semua, kita masih besar harapan untuk terus menjemput ridho Allah melalui majelis-majelis taklim yang diadakan di masjid-masjid di sekitar kita. Dengan yang mudah-mudahan kita semakin memahami agama Allah. Dengan semakin memahami agama Allah, semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Ketika rasa takut kita semakin besar kepada Allah, maka kita akan semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan. Apik dalam halal dan haram, tidak segala diterjang. Ketika kita memberi nafkah kepada keluarga, kita betul-betul hanya memberikan harta yang halal, tidak memberikan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Itulah pesan dari para ulama, bahwa kita semua diberi kewajiban untuk merawat bumi ini, juga merawat agama Islam itu sendiri, sebagaimana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Sebelum ditutup, hati mengingatkan, kita sekarang Pak sudah ada di bulan Rajab.
Bagaimana kita ketahui, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang istimewa, termasuk bulan-bulan haram, Pak. Di mana kata para ulama, di bulan ini semua amal soleh dilipat gandakan. Begitu juga Pak, mohon maaf sebaliknya, setiap dosa itu akan dibalas 2 kali lipat, baik di dunia Pak, baik di akhirat. Maka jangan heran kalau kita sering melihat Pak, di bulan-bulan haram ini Allah memperlihatkan kepada kita musibah-musibah, malapetaka itu sebagai teguran untuk kita semua untuk hati-hati dalam masalah perbuatan haram, dalam masalah perbuatan dosa. Maka dari itu Pak, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi modal kita untuk senantiasa mawas diri, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, merawat agama ini dengan terus meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Rajab ini, menyampaikan kita ke bulan Sya'ban, dan menyampaikan juga kita ke bulan Ramadan yang kita rindui bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.